selamat datang kembali di episode keempat podcast Ruang Kosi, persembahan dari Prima Land. Dan di episode keempat ini mengangkat topik di balik kesuksesan owner Prima Land ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik kesuksesan owner Prima Land menjadikan kita penasaran bagaimana proses dan kiat sukses yang mengantarkan kesuksesan hingga saat ini. Kira-kira gimana proses perjalanannya? Dan di depan saya sudah hadir Bapak Haji Rendra Mas Derajat Safaat ya. Beliau adalah pengusaha sukses, pengusaha perumahan yang sangat-sangat sukses sekali. Nah, ini topiknya ini Bapak banget di balik kesuksesan owner Prima Land ya Pak ya. Gimana sih Pak kalau suksesnya Pak Rendra ini gimana ini? Siap, bismillah. Dengan 4 perumahan tadi yang Benar. ada Sigura-Gura Kosikos, ada Brawijaya Kosikos, ada Mahira Kosikos, dan juga ada Hirai Hills. Pak Rendra mungkin bisa di-floorkan ke podcast ini Pak. Siap, bismillah Mas Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi alhamdulillah pencapaian Prima Land sampai titik ini. Alhamdulillah ridho Allah sehingga bisa sampai posisi ini. Jadi kesuksesan itu sebenarnya yang saya hadapi sebenarnya ini ada sebuah kerja keras tim, yang support luar biasa, berbagai divisi yang saling bahu membahu, satu visi, satu misi, bagaimana membangun Prima Land ini bisa lebih luas lagi, lebih banyak lagi, dan lebih baik lagi ya Pak. Benar, ya. Alhamdulillah. Tapi saya acungin jempol nih Pak, proyek-proyeknya Bapak ini bagus-bagus sebelum ini nih Pak, sebelum 4 Sigura-Gura Kosikos, Brawijaya Kosikos, Mahira Kosikos, dan Hirai Hills ini saya yakin rumahnya Bapak ini baru dibangun langsung Alhamdulillah. Distribusinya banyak nih Pak, karena bagus-bagus. Benar. Fasungnya bagus, di depannya dipercantik dulu. Nah, gitu nih Pak. Jadi, mungkin bisa dijelaskan Pak, ini ada tadi sudah dijelaskan konsep Hirai Hills Villa ya, yang di Batu di Abdul Ghani atas. Mungkin yang Brawijaya Kosikos, Sigura-Gura dan juga Mahira Pak mungkin bisa difloorkan. Siap. Di kita Pak. Okay. Jadi kita ada Kosikos ini sebuah holding untuk rumah kos. Rumah kos gitu. ya. Alhamdulillah memang kami mencari lahan dekat sama kampus ya. Namanya Universitas Brawijaya. Betul, karena di ya. tahun 2003 kemarin mahasiswa yang masuk ke Kota Malang hampir ratusan ribu dan saya mengambil sebuah market yang luar biasa dari mahasiswa baru, mungkin ada sebagian 10 atau 20% orang tua mahasiswa yang memiliki dana berlebih sehingga bisa berpikir untuk berinvestasi juga di Kota Malang daripada investasi rumah kos. Bener, daripada ngekosnya belajar rumah kos seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa buat keturunan adik-adiknya. Daripada anaknya ngekos, mending dibelikan kos-kosan. Anaknya juga bisa untuk memanage ya. Bener. Kos-kos anak-anak yang kos yang lain bisa juga ya. nanti buat adik-adiknya seperti itu, dan nantinya edukasi itu ketika mereka lulus pun bisa dijual kembali karena sudah dapat penghasilan bulanan, bahkan kosnya bisa membiayai kuliahnya beliau. Betul. Nanti sudah selesai mungkin adik-adiknya sudah selesai meninggalkan Kota Malang, rumah kosnya bisa dijual. Kan nilai kapitalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 10 tahun kan pasti berlipat gitu. Iya. Jadi dengan kuliah di Malang malah dapat profit gitu dengan berinvestasi bersama kami. Iya. Kalau di kami memberikan banyak kemudahan. Jadi ada beberapa pembeli bahkan tanpa turun ke Malang pun kita bisa akad via Zoom, terus kita bisa ngambil dananya dan mereka cuma membeli rumah kos jadi, nanti tinggal ada operate kami kozikos.id itu. Kozikos.id. Benar, jadi setelah membeli nanti bisa bagi hasil seperti itu. Jadi tinggal dapat bulanannya seperti itu. Alhamdulillah. Ya ada 3 Pak ya tadi. Bener. Ada Brawijaya Kosikos, kalau Sigura-Gura dan juga. Nah ini yang 2 ini sangat strategis Pak. Brawijaya
Ini dekat ke universitas atau kampus Brawijaya. Benar. Jadi ke Kosikos Brawijaya berada di Jalan Sigura-Gura 6. Jalan Sigura-Gura 6 ya. Kalau di yang proyek Kosikos Sigura-Gura itu berada di Jalan Terusan Sigura-Gura 1 seperti itu. Ini juga masih berdekatan, Pak. Berdekatan ya. Ini kalau ke Brawijaya tinggal jalan kaki, nah cepat sekali kalau kita kalau bapak-bapak mempunyai kos-kosan, bapak-bapak dan ibu mempunyai kos-kosan di Sigura-Gura, Kosikos maupun ke Brawijaya ini sangat-sangat dekat sekali. Oke, itulah tadi beberapa proyek persembahan dari Primaland dan kita langsung ke topik saja, Pak. Di balik kesuksesan owner Primaland ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak mendefinisikan kesuksesan dalam hidup Bapak sendiri? Boleh dijawab, Pak? Ya. Jadi sampai titik ini alhamdulillah Allah ridho, sampai titik ini saya terus berjuang. Jadi kesuksesan bagi saya, bagaimana kesuksesan itu bisa membantu banyak orang, bahkan dengan kesuksesan itu kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru buat kita membutuhkan karyawan lebih banyak. Bahkan di sektor properti ini di setiap satu rumah itu kan berarti ada kuli berapa, tukang berapa, di situ juga ada beberapa pabrik apa yang bisa kita bantu sehingga roda perekonomian juga berputar. Tadi sudah hampir 200 ya, Pak, karyawan. Benar. Yang 200 itu yang di bagian office-nya aja. Untuk pembangunan dari awal kami Primaland memang kami pakai partner kontraktor. Jadi dari kontraktor satu rumah itu sudah mengerjakan berapa puluh tukang atau kuli seperti itu. Jadi kalau di total sama tukang kuli mungkin 500 lebih seperti itu. Karyawan ya, Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah tadi pertanyaan yang pertama. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi motivasi utama Bapak untuk mencapai kesuksesan tersebut? Ya, jadi visi misi Primaland yang sudah kita buat dari awal berdirinya itu, kami bagaimana mengusung konsep syariah, jadi membangun peradaban Islam melalui hunian Islami. Bagaimana kami membangun sebuah zona kayak rumah kos, ada beberapa titik yang khusus muslimah, ada rumah yang memang kita bangun hunian Islami seperti itu. Dengan properti kita bisa untuk membantu edukasi bahwa pendidikan awal berawal dari rumah, anak-anak dekat masjid seperti itu. Jadi ada sebuah misi besar bagaimana peradaban Islam juga tumbuh bersemangat untuk menunjukkan bahwa ini sebuah harmoni keluarga yang luar biasa. Kumpul bersama Primaland. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya di pertanyaan kedua. Saya langsung aja Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mengelola waktu untuk mencapai kesuksesan di berbagai aspek kehidupan? Siap. Jadi alhamdulillah saya disupport oleh orang-orang luar biasa. Jadi saya membiasakan juga mendelegasikan. Kebetulan di Primaland juga ada beberapa holding juga, ada Primaland 1, Primaland 2, ada unit supportnya, ada Primajos dan lain-lainnya. Jadi alhamdulillah dibantu orang luar biasa. Setiap holding ada direksi-direksi yang sudah alhamdulillah amanah hijrah bersama, karena Primaland dari awal berdiri sampai saat ini kita mengucap syariah. Jadi pembelian pun tanpa menggunakan bank, tanpa bank, Pak ya. Tanpa bank, walaupun bank syariah kita takut dengan riba, Pak. Sebenarnya ya seperti itu. Saya alhamdulillah dengan niat hijrah, dengan niat tanpa bank, ternyata Allah juga beri tunjukkan bahwa bisa mengembangkan bisnis tanpa riba. Jadi menghindari yang itu ya Pak ya. Alhamdulillah juga tim yang luar biasa, support luar biasa, dan setiap hari juga saya harus koordinasi sama setiap holding yang berbeda seperti itu, dan alhamdulillah mereka bekerja dengan luar biasa. Alhamdulillah. Satu visi, satu misi yang kita harus coba. Terima kasih Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya ini masih ada pertanyaan yang bagus. Apa saran Bapak bagi mereka yang ingin mencapai kesuksesan dalam karir ataupun dalam kehidupan pribadi mereka, Pak? Siap. Jadi untuk anak-anak muda, untuk anak-anak
anak-anak yang bermimpilah. Jadi mimpi itu mudah, nggak bayar gitu. Setting goal hidup Anda, setting bagaimana kita mau waktu awal. Jadi Pak Andre, saya anak seorang guru SD di kota Bondowoso, pergi ke kota Malang untuk sekolah STM. Bermimpi untuk memiliki perumahan segede ini belum, tapi saya punya mimpi bagaimana saya bisa membahagiakan orang tua, mama saya, nenek saya ingin naik hajikan beliau, ingin mengumrohkan beliau, ingin karena dulu guru SD itu gaji kecil, jadi saya dulu tahun 97 ke Malang, ingin lulus langsung bekerja, gitu. Saya nggak kuliah, jadi lulusan STM Telkom Sawijajar, bekerja macam-macam, alhamdulillah dapat di properti ini. Jadi jangan takut bermimpi, bagaimana ridho orang tua, ridho kakek nenek, insya Allah dengan doa-doa beliau memudahkan kita untuk mencapai goal itu. Jadi bermimpilah tinggi, ikhtiar maksimal, belajar maksimal, dan insya Allah dengan kekuatan mimpi, kekuatan goal yang luar biasa, keyakinan dan doa-doa beliau, insya Allah terus bersemangat intinya. Jadi jangan takut. Anak orang nggak mampu, anak orang ini semua pasti bisa berubah. Contohnya saya seperti itu. Dan alhamdulillah dengan goal, dengan semangat itu, dan Allah tunjukkan walaupun nggak semudah ini ke titik ini, kali-kali. Jadi bermimpilah untuk semua orang ya Pak ya. Tuhan pasti akan tahu mimpi-mimpi seseorang itu ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Nah, itulah tadi kesimpulan tentang kesuksesan seorang Rendra Mas Derajat Safaat ya. Ini pengusaha yang sangat sukses di Kota Malang, yaitu owner dari Primaland, owner dari hunian Islami pertama terbesar di Kota Malang, dan juga owner dari kosikos.id. Baik, terima kasih Pak Rendra. Sama-sama. Sudah hadir di episode keempat, yaitu tentang kesuksesan owner Primaland. Kita tunggu episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.